Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan arahan kepada kita sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian sembari menunggu salat isya kita mengkaji salah satu kitab yang dikarang oleh ulama yang bernama Muhammad Wail al-Halwani. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, apa yang kita sama-sama dengarkan, kita bisa amalkan. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi timbangan amal yang memberatkan kita atau yang memberatkan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Sehingga senantiasa saya berwasiat menasihatkan kepada pribadi saya dan kepada jemaah sekalian untuk selalu mengontrol niat, untuk selalu menjaga niat, karena sebesar setinggi apapun ibadah yang kita lakukan akan bernilai kosong dan tidak ada sama sekali ketika niat kita ini salah. Dan sekecil apapun ibadah, hatta niat yang baik yang belum kita kerjakan, selama itu kita ikhlas karena Allah, maka itu akan menjadi kekal, akan menjadi senantiasa menempel dengan catatan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, masih panjang pembahasan Muhammad Wail al-Halwani kaitan dengan az-zuhd wa dunya. Karena jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kenapa ini panjang pembahasan dan nasihat Muhammad Wail al-Halwani yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ini kaitan dengan zuhud dan dunia ini. Karena memang inilah yang menjadikan kita ini jauh daripada Allah. Karena ini dunia apapun, pernak-pernik dunia, apapun
apapun sarana-sarana dunia ini pasti dan nyata akan menjauhkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti berapa banyak orang yang bisa melaksanakan salat berjemaah di masjid dibandingkan yang tidak salat berjemaah di masjid. Jangankan kalau mereka tidak salat berjemaah di masjid, mungkin di saat kita melakukan salat berjemaah di masjid, di saat itu pula mereka mengisi dunianya dengan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita dengan mengkaji ini tidak terlalaikan dengan godaan-godaan dunia, terlalaikan dengan godaan-godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini Muhammad Wa'il Al-Halwani melanjutkan pembahasan kaitan dengan dunia, zuhud dan dunia ini. Beliau mengingatkan kita dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fad dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ketahuilah wahai umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia yang kita ada di dalamnya, dunia yang kita sembari menjalani kehidupan ini, sijnul mu'min, itu penjara bagi orang-orang mukmin. Penjara bagi orang-orang yang kuat iman dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jemaah sekalian? Dunia ini membuat kita ini santai, membuat kita ini malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pingin sholat berjamaah di masjid saja, dengan timbangan dunia kita menikmati tidur, berat, ya. Penjara luar biasa. Tapi kalau sudah kaitannya dengan dunia, setengah malam apapun, bahkan lemburnya mereka kerja, itu siap mereka tunaikan. Karena apa? Dunia ini perbandingannya jemaah sekalian. Maka masya Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ketahuilah wahai umatku, dunia ini adalah penjara bagi kalian. Mencari yang halal sudah begitu ketatnya, sungguh sangat luar biasanya, ya. Kemudian wajannatul kafir, sementara dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang tidak yakin akan yaumul hisab, akan datangnya hari akhirat. Yang dimaksud dengan sijnul ini adalah dibatasi betul. Dunia ini bagi orang yang beriman, bagi orang yang saleh dibatasi. Ya. Dibatasi dengan aturan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi orang kafir tidak ada ikatan yang membuat mereka ini teratur. Tidak ada batasan yang membuat mereka ini mengisi dunia dan melakukan apa yang ada di dunia sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tidak ada batas. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka di sini Muhammad Wa'il Al-Halwani mengatakan, "Waman ahabbad dunya wa adhara bi akhiratihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan, barang siapa yang cinta dengan dunianya, yang lebih mencintai dunianya daripada akhirat, adhara bi akhiratihi, orang yang terlalu mencintai dunia itu akan berbahaya untuk akhiratnya. Berbahaya ibadahnya. Terlalu mencintai dunia sehingga lupa untuk sholat. Terlalu mencintai dunia sehingga berat untuk bangun sholat subuh. Terlalu mencintai dunia sekadang masbuk di dalam sholat. Kalaupun sholat, ya. Kadang dipinggirkan, kadang dilalaikan kita ini, masya Allah, ya. Kebalikannya, waman ahabba akhiratahu adhara bidunya. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencintai akhiratnya, adhara bidunya, itu akan merugikan dunianya, meskipun tidak rugi semuanya. Artinya kehilangan waktunya untuk dunia, sedikit waktunya untuk dunia, ya. Tidak leluasa dia dengan dunianya, itu maksudnya, ya. Adhara bi akhir, adhara bidunyahu, ya. Maka di sini kata Rasulullah SAW, fa'atiru ma yabqa ala ma yafna. Utamakanlah yang kekal. Utamakanlah
kekal, maksudnya kehidupan akhirat, daripada sesuatu yang sementara, yaitu kehidupan dunia. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yubghid kulla ja'dariyyin jawadin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci setiap orang yang berperilaku kasar. Berperilaku kasar, perilakunya kasar, kata-katanya kasar, sikap dan omongannya kasar. Itu dibenci oleh Allah. Jawadin. Yang kedua yang dibenci oleh Allah, jawab. Apa? Rakus terhadap dunia ini. Rakus, tapi tidak rakus terhadap akhirat. Dianggap ini akhirat ini biasa-biasa saja. Rakus, ya. Saqadin fil aswaq, kemudian yang suka berteriak-teriak di pasar. Ini termasuk yang dibenci oleh Rasulullah SAW yang ketiga, oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Jifatin bil lail, bagaikan bangkai ketika di malam hari. Himarin bin nahar, keledai di siang hari. Kemudian yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, alimul bidunya, sangat pandai dalam urusan dunia, jahilun bil akhirah, tapi jahil dalam urusan akhirat, bodoh dalam urusan akhirat. Pandai sekali berbicara dunia, pandai sekali berbicara retorika dunia, dan apa yang ada di dalam dunia pandai sekali, tapi sangat bodoh kaitannya dengan akhirat. Hanya untuk sekedar doa makan saja bodoh, tidak lupa lupa untuk berdoa. Masuk masjid saja lupa untuk berdoa. Jangankan masuk masjid, dekat dengan masjid saja tidak. Na'udzubillah ini termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jemaah sekalian, kaitan dengan dunia ini, wa khairukum man akhadha min hadhihi li hadhihi. Luar biasa arahan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairukum man akhadha min hadhihi li hadhihi. Sebaik-baik kalian, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengambil dunia ini li hadhihi, untuk akhiratnya. Masyaallah. Bukan berarti kita ini tidak boleh mencari dunia. Ingat, dunia jangan sampai melalaikan kita dari akhirat. Solusi yang diberikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian wahai saudaraku, siapa yang mengambil dunia, siapa yang mengumpulkan dunia ini untuk akhiratnya. Masya Allah. Karena apa? Li'annal hayata imtihanun wa laysat 'adatan. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini, kita hidup di dunia ini, imtihanun, ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini ada hidup dan ada mati, ada hidup dan di dunia dan ada kematian di dunia ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, untuk mengetes kalian, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amal ibadahnya, yang paling baik amal perbuatannya. Ini masya Allah ya. Walaysa abadan, dan bukanlah kehidupan dunia ketika kalian berada di dunia ini abaka, main-main, bukan untuk main-main, tapi ujian.
Siapa di antara kita yang paling baik amal ibadah, amal perbuatan kita? Bukan untuk main-main. Wasafaruna ilal akhirah. Safarnya kita ini masih safar, masih dalam perjalanan. Dunia ini tempat bagi kita untuk bersafar. Dari sejak kita lahir sampai nanti kita meninggal, proses bagi kita untuk mengadakan sebuah perjalanan. Ibaratnya kita mau pergi dari sini ke Jakarta, safar. Persiapkan apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi perjalanan menuju Jakarta. Maka dunia ini awal safar bagi kita, perjalanan safar kita menuju akhirat. Maka persiapkan perbekalan, persiapkanlah sesuatu yang baik untuk menghadapi akhirat kita. Wa dunya jisrun lil ubur. Sementara dunia ini adalah jembatan untuk kita menyeberang. Dunia jisrun lil ubur. Dunia ini adalah jembatan bagi kita untuk menyeberangi akhirat. Dunia ini jembatan sebagai tempat bagi kita untuk safar ini menuju akhirat. Wa uburul jasri binuril kitabi was sunnah. Nyebrangnya jembatan menuju akhirat itu binuril kitabi was sunnah, dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadis salafis soleh, di atas petunjuk para salafus soleh. Wa tawdihan ulama, dan penjelasan ulama al-ajilah atiqah, yang mulia dan terpercaya. Afala takhafu an taqula huna. Apakah kamu tidak takut? Apakah kamu tidak khawatir? Apakah kita ini tidak takut dan khawatir? Antakula huna, di yaumil akhir nanti, atau di kuburan. Di yaumil akhir, proses yaumil akhir pertama itu ketika nyawa kita dicabut, itu sudah proses yaumil akhir pertama. Jangan sampai ketika nyawa kita dicabut kita baru berkata, lebih-lebih nanti di yaumil akhir, apakah kamu tidak takut ketika nyawa kamu dicabut, ketika di yaumil akhir nanti kamu berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, sungguh celaka diriku, seandainya di dunia dahulu saya mengisi dengan kebaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah untuk menghadapi kehidupan di kuburan, untuk menghadapi proses kehidupan yang ada di alam kubur, untuk merasakan kehidupan yang ada di yaumil akhir. Baru menyesal, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai celaka diriku, kenapa saya dahulu di dunia tidak banyak beribadah, beramal soleh, menjauhi dosa dan maksiat untuk menghadapi kehidupanku ini. Maksudnya kehidupan di alam kubur, kehidupan di padang mahsyar, kehidupan ketika nanti amal kita dihisab, dan kehidupan ketika kita nanti apakah berada di surga atau berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak takut nanti kita mengucapkan kata ini nanti ketika berhadapan dengan Allah, ketika di yaumil akhir, ketika di kuburan? Fa kaifa tarju juru al jannah? Bagaimana, kata Muhammad Al-Ghazali, berdasarkan ayat di atas, bagaimana kamu bisa memetik hasil surga? Wa qad nadarta bidir'in nar, sementara kamu menebar benih, atau benih kamu di dunia itu adalah benih amal perkataan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu bisa memetik hasil surga sementara di dunia kamu menanam benih yang isinya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ala takhafuna ayyuqal lakum, apakah kamu tidak takut pula apa yang dikatakan kepada kalian di yaumil akhir? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kalian
telah menghabiskan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, wastamta'tum biha, dan kalian nikmati kebaikan-kebaikan, kelezatan-kelezatan dunia itu di dunia. Ya. Kalian, saya sudah kasih kehidupan dunia. Kalian isi kebaikan, kalian isi nikmatnya dunia dengan dosa. Na'udzubillah. Karena seluruh kebaikan yang kita nikmati di dunia ini, jemaah sekalian, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yusalu anhu al-'abdu yaumal qiyamati minan na'im ayyuqala lahu, sesungguhnya yang pertama sekali ditanya dari hamba pada hari kiamat minan na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh di dunia ini, ayyuqala lahu, ditanyakan kepada kita di yaumil akhir nanti, alam musihalaka jismaka, tidakkah kalian dahulu aku telah menyehatkan badan kalian, aku telah sehatkan pikiran kalian, aku telah sempurnakan mata kalian, aku telah sehatkan telinga kalian, aku telah sehatkan tangan dan kaki kalian dan hati kalian. Wa nurwika minal ma'il barid, dan kami berikan kepada kalian sumber-sumber air yang segar. Ya, itu akan ditanya kepada kita, sampai air yang kita minum ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seluruh anggota tubuh kita ini yang normal, yang sehat ini akan kembali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidzalik, oleh sebab itu kata Muhammad al-Ghani menasihati kita kaitan dengan dunia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru ila man huwa asfal minkum. Dunia ini konsepnya yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghani berdasarkan hadis Rasulullah SAW, unduru ila man huwa asfal minkum. Lihatlah dunia itu, ya, kepada orang yang lebih rendah daripada kalian. Lihat yang lebih rendah, lihat yang lebih di bawah kita, sehingga kita ini pandai dan sangat-sangat bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Dan kalian dan kita pasti mau bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan jangan sekali-kali, kata Rasulullah SAW, dalam urusan dunia kalian memandang, kalian melihat, kalian menjadikan patokan orang yang di atas kalian. Ketika kita melihat dunia ini, melihat orang yang di atas kalian, Masya Allah, khayalnya itu luar biasa, pingin seperti dia. Kenapa saya tidak punya motor sebagaimana dia? Kenapa saya tidak punya mobil kayak dia ya? Kenapa saya tidak punya rumah kayak dia? Nah, itu seperti itu. Ya. Maka Nabi SAW lihat orang yang di bawah kalian. Fahuwa ajru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Itu lebih pantas menjadikan kalian untuk tidak alla tajdaru, untuk tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Subhanallah. Kadang ujian juga. Kita ini yang dikasih kesederhanaan, kita ini yang dikasih mungkin kekurangan, kecukupan dalam hal rezeki. Ujiannya ini, kenapa sih saya tidak mudah sebagaimana dia ya? Kalau anak sakit, langsung saja mereka itu pergi ke rumah sakit, atau tidak ada halangan. Kalau kita harus minta-minta dulu, harus ini dulu, harus ini. Kadang kita tidak pandai bersyukur. Ya, ini ujian. Ya, maka di sini solusinya adalah lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian. Karena kadang kelemahannya orang ini kaitan dengan dunia, godaan dunia ini, lebih melihat orang yang di atas kita, tidak melihat orang yang di bawah kita, sehingga tidak pandai bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Maka solusi yang selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastaghfiru dzikra hadhihi ladat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan segala kenikmatan ini di dunia ini. Fa innahu, yakni kematian, di dalam riwayat yang lain adalah kematian. Karena fa innahu man dzakarahu ahadun fi daikin illa wassa'hu. Karena siapa yang mengingat dunia ini atau salah seorang di antara kalian mengingat kematian di saat sempit, di saat terjepit, illa wassa'hu, kecuali Allah akan melampangkan dadanya. Apa sih yang kita bawa gitu kan? Di saat kita serba kecukupan, paling masya Allah 3 helai kain. Apa sih yang kita bawa? Masya Allah, syukur saya masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, syukur ya Allah. Kemudian wala dzakara fi syi'atin illa dayyika alaih. Kemudian tidaklah orang yang mengingat kematian di saat dia lapang, di saat dia sukses, kecuali Allah menyempitkannya. Maksudnya menyempitkan itu. Kalau dia ingat mati di saat dia memiliki jabatan, masya Allah, saya harus bertanggung jawab dengan jabatan saya. Di saat saya mengingat kematian dengan harta yang saya miliki, saya harus mempertanggungjawabkan apa yang harus saya gunakan dengan harta saya. Di saat saya diberikan kelapangan dengan kesempurnaan anggota tubuh, apa yang saya gunakan dengan anggota tubuh ini? Masya Allah, seperti itu ya. Maka ketika orang ini selalu mengingat kematian, baik di saat sempit maupun di saat luas, itu akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengontrol diri dari kesombongan. Kemudian zuru al-kubur. Selanjutnya kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunjungilah kuburan. Sering-sering lihat kuburan atau mengunjungi kuburan. Lihat, mau itu pejabat, mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, mau itu rakyat jelata, mau itu orang sempurna anggota tubuhnya, mau orang itu tidak sempurna anggota tubuhnya, ketika berada di kuburan rata, semua di tanah. Mau dia itu ganteng, mau dia itu jelek, mau dia itu hitam, mau dia itu putih, semuanya rata dengan tanah. Maka kita diberitakan ini tempat kembali kita. Fa inna tudzakirul maut, karena dengan sering berkunjung ke kuburan itu akan selalu mengingatkan kematian. Atau fa illam tajidu fal musahhat wal mustasfiyat. Kalaupun kita ini jauh dari kuburan atau tidak sempat melihat kuburan, maka di sini nasihat Muhammad Al-Wani, berkunjunglah ke klinik-klinik kesehatan atau rumah-rumah sakit. Masya Allah, terasa betul ini. Subhanallah, ketika kita mengunjungi di rumah sakit itu ada berbagai macam penyakit, baik di ruang ICU, di ruang UGD, di ruang umum, di ruang yang berkelas, di ruang apa saja. Subhanallah, seperti itulah kehidupan kita di dunia ini. Berbagai macam keluhan, berbagai macam cobaan yang dialami ketika di rumah sakit itu. Orang-orang yang berada di rumah sakit itu mengajak kita untuk merenung. Seperti itulah hakikat dunia. Kalau di akhirat, yang dahulu tidak normal, kalau dia beribadah kepada Allah sempurna, umurnya sama. Yang dahulu dia pejabat, yang dahulu dia miskin, masya Allah sama. Ya, tergantung dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Wa kaifa tadhaku bimil'i fika, bagaimana kamu bisa ketawa wahai saudaraku dengan sepenuh mulutmu, wa anta la tad'aru dinaka rahman aw sakit, sementara kamu tidak mengetahui apakah Allah ridho dengan kamu ketika di dunia ini ataukah Allah murka dengan kamu ketika di dunia. Fa asri bil matab qabla fawatil awan, maka segeralah
kalian atau segera kita ini untuk segera bertaubat kepada Allah sebelum hilangnya kesempatan bertaubat, yaitu datangnya kematian. Sudah ajan ya. Ikhwan fillah wassalamualaikum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datang dari kami dan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.